Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam layanan bimbingan dan konseling. Materi kali ini sangat penting bagi para remaja, khususnya untuk siswa-siswi MTSN 3 Nganjuk, yaitu tentang pergaulan remaja. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu pergaulan dan apa itu remaja? Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa antara usia 12 sampai 21 tahun, yaitu berlangsung dari masa remaja awal umur 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir umur 18 sampai 21 tahun. Ada beberapa tugas perkembangan yang harus dicapai pada masa remaja. Salah satu tugas perkembangan remaja yang tersulit ialah berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan teman-teman dan lingkungan, terutama lingkungan barunya termasuk dengan lawan jenis. Sehubungan dengan penyesuaian sosial tidak jauh dari yang namanya pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia tidak lepas dari kebersamaannya dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu berupa kerjasama antar individu atau kelompok untuk melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif lebih mengarah ke pergaulan bebas, seperti narkoba, pacaran, pornografi, merokok, perbuatan kriminal, dan lain-lain. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja, biasanya remaja masih labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan. Bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Beberapa penyebab yang menjadi latar belakang pergaulan bebas antara lain: kurangnya pengawasan keluarga. Kurangnya kontrol sosial dari lingkungan, terutama keluarga, membuat seorang remaja merasa bebas untuk melakukan apa yang dia anggap benar dan tidak mendapatkan bimbingan tentang hal yang benar dan salah. Kekurangan perhatian di lingkungan rumah sering membuat anak melakukan cara membahagiakan diri yang salah. Lingkungan yang kurang baik. Apabila seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang bebas, maka ia tidak akan tahu bagaimana caranya bergaul sesuai dengan norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Salah memilih teman. Teman yang dimiliki dapat memberikan pengaruh positif dan juga negatif, bahkan bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan pergaulan bebas. Jadi, harus pandai-pandai memilih teman yang membawa ke arah yang positif. Akses informasi. Kemudahan mendapatkan beragam informasi melalui gadget, internet, dan kebebasan bersosial media. Bahkan, anak kecil sekalipun dapat mengakses informasi yang tidak sesuai dengan norma dan adat ketimuran atau keagamaan. Misalnya, informasi yang memuat konten mengenai hal-hal yang berbau seksual yang mudah ditiru. Ini yang sangat penting perlu kalian perhatikan. Saat ini sudah marak terjadi kasus video pornografi, kekerasan, dan lain-lain. Bu Ima ingatkan, tidak perlu gabung grup-grup yang tidak memberikan manfaat atau grup yang menjerumuskan kalian kepada maksiat dan hal yang negatif. Berkaitan dengan pergaulan negatif yang harus dihindari oleh remaja tadi, terutama bagi siswa-siswi MTSN 3 Nganjuk, madrasah memiliki peraturan ketat bagi siswanya, terutama ada 4 kategori pelanggaran berat yang jika dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah, apabila diketahui oleh pihak madrasah akan mendapatkan sanksi yang berat berupa poin tinggi, bahkan pemanggilan dan pengembalian kepada orang tua. 4 pelanggaran tersebut adalah: 1. Narkoba, sebagai pengguna, sebagai penjual, sebagai pengedar atau pengguna. Yang kedua, pencurian, baik dilakukan sendiri, berkelompok, atas keinginan sendiri maupun ajakan orang lain. 3. Miras, baik sebagai peminum atas keinginan sendiri atau ajakan orang lain, membawa atau sebagai penjual. 4. Pornografi, sebagai pelaku, yaitu melakukan tindakan asusila, merekam atau memproduksi konten pornografi dan sejenisnya,
sebagai penyebar konten pornografi baik video, gambar, link, dan lain-lain, atau menonton konten pornografi baik atas keinginan sendiri atau ajakan orang lain. Jadi, sebagai siswa-siswi madrasah, kalian harus menjaga nama baik diri kalian, keluarga, dan nama baik madrasah dengan menghindari hal-hal yang mengarah pada pergaulan bebas. Jangan sampai kalian melakukan 4 pelanggaran berat yang tadi disebutkan. Dan juga jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang dapat merugikan diri kalian sendiri, apalagi merugikan orang tua dan nama baik madrasah kalian. Jadilah siswa yang berprestasi, yang membanggakan keluarga, lingkungan sekitar, teman-teman, dan madrasah kalian. Nah, kemudian bagaimana cara menghindari pergaulan negatif? Cara untuk menghindari pergaulan yang negatif atau pergaulan bebas yang pertama adalah memperkuat pendidikan agama. Pendidikan agama dan moral dapat memperkuat iman seseorang sejak dini, sehingga dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. 2. Membentuk karakter yang positif. Pembentukan 4 karakter manusia sejak kecil sangat diperlukan agar dapat menjadi pribadi yang kuat dan berpendirian kokoh, sehingga walaupun mempunyai kesempatan untuk hidup bebas, ia dapat mengendalikan dirinya. Teguh berpegang pada prinsip hidup merupakan salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas. 3. Memilih teman. Pemilihan teman yang kurang sesuai akan mempermudah seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Seorang anak hendaknya bergaul dengan teman yang sebaya, yang hanya beda 2 atau 3 tahun baik lebih tua darinya. Hal tersebut dikarenakan apabila seorang anak bergaul dengan teman yang tidak sebaya, yang hidupnya berbeda, sehingga dia pun bisa terpengaruh gaya hidup yang mungkin belum saatnya untuk dia jalani. 4. Mempererat hubungan dengan orang tua atau keluarga. Hubungan orang tua dan anak yang erat secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik pada anak. Jika anak dekat dan terbuka dengan orang tua, mereka akan dapat langsung bertanya mengenai berbagai macam persoalan, bahkan yang dianggap sensitif dan tabu seperti seks, bukannya mencari informasi yang bisa jadi menyesatkan pada pihak lain. 5. Memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Keingintahuan remaja mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas terkadang tidak mendapatkan penyaluran yang benar, sehingga mereka terkadang akan mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas sepatutnya didapatkan anak sejak dini, tentu saja disesuaikan dengan bahasa yang cocok dengan usianya. Dengan demikian, mereka juga dapat mengetahui bahaya dan akibat dari pergaulan bebas. 6. Menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Setelah keluarga, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan. Jika anak berada pada lingkungan yang positif, yaitu yang memegang teguh, maka ia juga akan mencontoh hal yang positif tersebut. Atau sebaliknya, apabila anak berada pada lingkungan yang tidak kondusif, maka pengaruh dari lingkungan tersebut bisa membuatnya menjadi berperilaku menyimpang dari norma sosial yang ada. 7. Mengisi waktu luang. Salah satu faktor yang turut memberi kesempatan bagi remaja untuk tergiur dengan kehidupan bebas adalah tersedianya waktu luang. Apabila waktu luang tersebut diisi dengan kegiatan positif, maka tidak akan ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang negatif. 8. Memperluas pengetahuan. Pengetahuan adalah kekuatan yang akan membuka cakupan wawasan yang luas. Seseorang akan mudah menentukan pilihan hidupnya karena ia sudah mengetahui banyak tentang berbagai sisi dan dampak dari pilihan-pilihan yang dia buat. 9. Memperbaiki komunikasi dengan keluarga. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak juga dapat menyebabkan anak memilih jalan menyimpang seperti pergaulan bebas. Hal ini terjadi karena anak tidak mendapatkan bimbingan yang dibutuhkan dari orang tua. Diperlukan sikap yang lebih luas dari orang tua untuk dapat memahami jalan pikiran anak-anak agar dapat berkomunikasi dengan lancar dan tercipta saling pengertian. 10. Taat kepada hukum. Pergaulan bebas tidak hanya melanggar norma sosial, melainkan juga melanggar peraturan dan norma hukum, sebab identik dengan seks bebas, obat-obatan, dan minuman beralkohol. Semua hal tersebut berpotensi membuat seorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Cara menghindari pergaulan bebas yaitu dengan membuat anak tahu mengenai hukum yang berlaku dan apa akibatnya jika melanggar. 11. Menerima diri sendiri. Terkadang alasan seseorang memasuki pergaulan bebas adalah untuk diterima oleh lingkungannya. Orang seperti ini biasanya selalu merasa tidak punya cukup kepercayaan diri dan sulit mencari cara agar selalu berpikir positif. Maka
juga ia ingin membuktikan diri dengan menjadi orang yang bebas tanpa terikat pada norma sosial. Agar terhindar dari pergaulan bebas, maka seseorang harus menjadi pribadi yang tahu cara meningkatkan rasa percaya dirinya. 12. Membatasi pergaulan. Pergaulan bebas bukanlah cara hidup yang baik karena banyaknya kerugian yang akan ditimbulkan pada seseorang. Untuk menghindari pergaulan bebas, ada baiknya jika membatasi pergaulan pada lingkungan atau teman yang hanya akan memberikan pengaruh positif. 13. Menetapkan tujuan hidup. Orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya akan sangat mudah tersesat, termasuk terjerumus pada pergaulan bebas. Maka sangat penting bagi seorang untuk mengetahui apa tujuan hidupnya dengan tepat, agar dapat memfokuskan diri pada hal yang diperlukan untuk mencapainya, dan tidak teralihkan oleh hal-hal yang buruk. 14. Menjaga tingkah laku. Berpacaran merupakan bagian dari kehidupan yang dijalani oleh para remaja, karena pada usia ini mereka sudah mulai mengembangkan ketertarikan pada lawan jenis. Perlunya menjaga tingkah laku selama berpacaran agar tetap berlaku sewajarnya pada norma sosial dan tidak menyalahi ajaran agama sangat penting untuk menghindari pergaulan bebas. 15. Membatasi waktu di luar rumah. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan di luar rumah yang kurang bermanfaat, membuka peluang bagi pengaruh buruk untuk masuk. Jika bisa, batasilah kegiatan di luar rumah yang kurang penting agar dapat memfokuskan diri pada cara hidup yang positif. Sekian dulu materi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di materi yang selanjutnya. Pesan Bu Ima, jadilah remaja yang berkualitas, jauhkan diri dari pergaulan yang negatif, dan jadilah remaja yang membanggakan untuk diri kalian sendiri, orang tua, dan lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.